Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama roh. Para suster, Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak yang di atas, selamat pagi. Yang di atas semuanya, selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita berkumpul bersama di kapel ini untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas rahmat kehidupan dan juga rahmat karena kita semua boleh berkumpul untuk berdoa dan belajar di sekolah ini. Hari ini secara khusus kita berdoa, mohon kedamaian bagi jiwa-jiwa, bagi saudara-saudari keluarga kita ya, yang sudah dipanggil Tuhan, yang tadi namanya sudah dibacakan satu persatu. Kita percaya bahwa mereka yang kita doakan pada akhirnya akan memperoleh kebahagiaan kekal di surga. Ya, nah maka marilah kita awali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan mohon ampun kepada Tuhan ya atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita diminta oleh Tuhan ya anak-anak untuk mengingat bahwa kita itu kerap kali punya kesalahan. Mungkin terhadap orang tua kita, mama, papa, ya, kakak, adik, atau juga terhadap para guru, terhadap juga dengan teman-teman di kelas kita. Maka marilah kita hening sejenak, kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Karolus Uskupmu. Semoga Engkau senantiasa memperbarui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah Putramu di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab seperti yang telah sering dikatakan kepadamu, dan yang
bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Suster, para guru dan anak-anak terkasih, selamat pagi. Anak-anak yang di atas, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Masih semangat sekolahnya? Masih seneng main-mainnya? Ya, itu baru anak yang baik ya. Nah, anak-anak terkasih, Romo mau tanya. Ya. Di sini siapa yang di rumah pernah bohong tunjuk tangan? Wah. Ya, turun, cukup. Sekarang Romo mau tanya, ya, coba suster-suster, ya, suster-suster pernah bohong apa enggak? Tunjuk tangan. Mana susternya? Wah, dilihatin urit-uritnya. Wah, suster-suster itu bohong apa enggak ya? Enggak ya. Nah, suster-suster itu enggak pernah bohong ya. Baik. Anak-anak, pagi ini Romo nggak sendiri, ada frater. Ada yang kenal namanya frater siapa? Ya, sudah pernah lihat ya. Nah, frater, sekarang kita tanya bareng-bareng ke frater. Frater itu pernah bohong nggak ya? Cek. Di ini nih, di altar. Ini aja ya. Oke, adik-adik semua, frater pernah berbohong. Wah, tepuk tangan. Oke. Kita dengarkan ya. Kita tanya, frater itu bohongnya apa sih? Coba frater ceritain. Kita dengerin ya. Jadi dulu pengalaman frater yang paling mengesan
dalam hal berbohong adalah waktu frater masih SD, sama seperti kalian. Waktu itu mamanya frater tuh galak kalau misalnya dapat nilai ulangan jelek. Terus frater takut kan, aduh kalau dapat nilai jelek, aduh kalau ngaku pasti dimarahin. Sampai karena rasa takut itu, pernah suatu kali ulangan matematika nilainya jelek. Terus waktu itu frater ya udahlah, akhirnya umpetin hasil ulangannya. Terus mama frater nanya, dapat berapa nih ulangan matematikanya? Terus frater bilang gini, belum tahu, belum dibagi. Itu adalah kisah kebohongan frater. Udah gitu. Itu aja. Jadi teman-teman, frater ngebohongnya karena apa? Ternyata frater itu nggak jujur sama mamahnya karena takut kalau nilai ulangannya jelek nanti diomelin sama mamahnya. Siapa di sini yang pernah ngalamin kayak frater? Wah, ternyata sering ya. Siapa di sini yang mamanya galak? Tunjuk tangan. Ya, turunin tangannya. Ternyata kita semua sama ya. Mama kita tuh galak ya. Enggak ya? Baik. Anak-anak yang terkasih, ya, disadari atau tidak, ya, kadang-kadang kita itu takut untuk berkata jujur. Betul atau enggak? Ya. Kita takut berkata jujur dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan teman-teman kita gitu ya. Alasannya sederhana. Karena kita itu takut nanti kalau saya jujur ya, nanti saya diomelin. Nanti kalau saya jujur, saya dipukul. Kalau saya jujur, saya dijauhin dan sebagainya. Terkadang kita juga nggak jujur itu karena nggak enak, karena kita sudah bohong sama mereka. Jadi kalau misalkan seperti frater tadi, nggak jujur dengan mamahnya, membuat perasaan menjadi nggak enak, jadi sedih. Kok saya mamah yang sudah baik dengan saya, tapi saya bohongin, ya kan? Kok mamah yang tiap hari sudah membantu menyiapkan sarapan, bantu nyuciin baju dan sebagainya, kok saya nggak berani berkata jujur dengan mama? Lalu jadi di dalam hati kita itu nggak enak. Nah, hari ini anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa menjadi anak-anak Tuhan Yesus itu harus berani berkata jujur, ya. Kenapa kita harus berkata jujur? Karena ya, menurut Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, kalau kita berani berkata jujur, artinya apa? Artinya kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dipercaya oleh diri kita sendiri, dipercaya oleh teman-teman, dipercaya oleh orang lain, dipercaya oleh guru. Jadi kalau yang kita katakan itu dengan penuh kejujuran, orang itu menjadi percaya dengan kita. Dan pada akhirnya kalau kita dipercaya, lalu kita disayang. Ya, disayang oleh orang tua, disayang juga oleh teman-teman. Nah, sekarang di sini siapa anak-anak yang pengen disayang oleh orang tuanya? Tunjuk tangan. Nah, semuanya pengen disayang orang tuanya kan? Lalu di sini siapa yang pengen disayang sama teman-temannya? Tunjuk tangan. Wah, banyak ya. Anak-anak yang di atas, siapa yang pengen disayang sama guru-guru? Tunjuk tangan. Wah, semuanya ya.
Baik, anak-anak yang terkasih, ya, jujur, ya, kalau kita berani jujur, pertama-tama yang harus dilakukan apa? Artinya kejujuran itu adalah berani terbuka dengan perasaan kita dulu. Ingat, kalau kita bohong tadi itu kan kita takut. Nah, sekarang supaya kita bisa jujur, kita itu harus sadar mengakui perasaan kita. Bahwa apa? Bahwa jujur itu bukan suatu hal yang bermasalah. Maka renungan Romo itu sederhana. Anak-anak terkasih, siapa di sini yang mau disayang? Siapa? Kita semua pengen disayang. Siapa di sini yang pengen dipercaya oleh teman-temannya? Semuanya pengen dipercaya. Maka mari kita bersama-sama sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, dan juga sebagai murid-murid dari sekolah Sang Timur, kita diajak oleh Tuhan untuk berani berkata jujur. Semoga anak-anak semuanya semakin hari semakin berani berkata jujur, baik kepada teman-teman kita, kepada orang tua, kepada guru, dan juga yang paling penting adalah kepada diri sendiri. Ya. Sekarang Romo ingin mengajak kepada anak-anak semua, mari kita hening sejenak. Ya. Mari kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati kita, kita mohon kepada Tuhan Yesus supaya kita anak-anak semuanya, murid-murid di sekolah Sang Timur ini senantiasa diberi keberanian untuk berkata jujur. Sehingga dengan demikian kita semakin hari semakin dipercaya, dan pada akhirnya kita juga disayang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita hening sejenak juga, kita berdoa bagi orang-orang yang telah membantu kita, yang kerap kali dengan kebaikan mereka tapi kita nggak jujur dengan mereka. Ya, kita berdoa juga untuk orang tua kita, untuk mama papa, untuk keluarga kita yang ada di rumah. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup yang penuh sukacita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini
mari kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati kita. Kita doakan mama papa kita, kakak adik kita, oma opa kita di rumah. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa dan permohonan kami semua anak-anak-Mu. Sekiranya Engkau mau mendengarkan segala doa dan permohonan kami ini dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita. Umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, terimalah persembahan niat dan semangat umat-Mu ini. Semoga Engkau memelihara kami selalu agar kami senantiasa mampu mempersembahkan diri kami sebagai rasa syukur, dan Kau persatukan dengan persembahan diri Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Carolus Borromeus, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarkannya dengan kata-kata pewartaan, Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Silahkan berlutut.
Ya, anak-anak yang lain boleh duduk. Ya, kita hening sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, tangannya di depan dada, ya, kita berdoa buat Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela ia mengambil roti. Sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi.
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan semoga damai Tuhan bersamamu dan bersama damai Kristus. Anak-anak yang terkasih, lihat kemari, lihatlah, inilah anak domba Allah, inilah Dia yang menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Ini, sini, berkat Kristus. Nah, geser. Nih, berkat Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus. Sini, berkat Kristus. Nah, berkat Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus. Berkat Kristus, 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 berkat Kristus,
Berkat Kristus. Nah, geser, terus jalan. Berkat Kristus. Sini, ke sini. Berkat Kristus. 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 Berkat Kristus lah. Berkat Kristus. 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 Anak yang ujung. Sana. Sini. Berkat Kristus. Sini geser ke sana. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Sini maju. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Dah jalan. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Jalan. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Sini. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Jalan. Berkat Kristus. 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 Sini. Berkat Kristus. 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 Sini. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Oh ya, berkat Kristus. Mana? Sini. Sini. Berkat Kristus. Mana? Sini. Berkat Kristus. Dah. Oh lagi sini. Berkat Kristus. Berkat Kristus. Oke.
Kristus. Sini, berkat Kristus, berkat Kristus. Sini, maju, maju, maju. Berkat Kristus, berkat Kristus. Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus. Sini, maju, maju. Kristus, Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus, berkat Kristus. Dah, lagi. Udah, udah ya. Dari bersih di organ ada itu kainnya di organ dari organ. Ambil. Marilah berdoa. Anak-anak, mari kita berdiri, kita berdoa bersama setelah menerima komuni dan setelah menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, sakramen yang kami sambut ini telah menguatkan jiwa dan raga kami. Semoga teladan Santo Carolus melalui pelayanan yang hangat dalam cinta kasih juga mendorong kami untuk melayani sesama dengan hati yang tulus. Sampai kami Kau perkenankan hidup dalam kemuliaan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman? Baik, suster, bapak ibu, suster, para guru, dan juga anak-anak yang terkasih, terima kasih. Kita sudah berdoa bersama. Ingat, menjadi anak-anak Tuhan Yesus, kita harus apa? Jujur, ya. Mari, sekarang kita semua hening sejenak, ya. Kita minta kepada Tuhan Yesus supaya dengan menerima berkat Tuhan, kita diajarkan untuk berani jujur dengan orang-orang yang kita jumpai dan juga dengan keluarga kita yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh murid, guru, karyawan yang ada di Sekolah Sang Timur ini, serta seluruh kegiatan kita pada hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus.